mendefinisikan sebagai mempelajari, meneliti, dan mengambil pelajaran. Bapak Ibu sekalian, tadarus ini berasal dari kata-kata terkait dengan tadarus ini atau terkait dengan membaca Al-Quran ini, kita tidak boleh menyamakannya dengan membaca buku-buku biasa. Kitab-kitab fikih itu beda levelnya dengan Al-Quran, apalagi kitab-kitab umum, novel dan lain sebagainya. Maka kalau kita membaca Al-Quran, apalagi pada saat kita bertadarus maupun kita membaca sendiri, ada adab-adab yang perlu kita perhatikan dalam membaca Al-Quran ini. Bapak Ibu sekalian, yang pertama, kalau kita membaca Al-Quran, maka kita tidak boleh memakai pakaian yang bukan menutup aurat. Artinya, orang yang membaca Al-Quran, apalagi bertadarus bersama-sama itu, berpakaiannya harus bersih. Kalau perlu wangi, ya kan? Kemudian menutup aurat. Tidak boleh baca Quran pakai, mohon maaf, rok pendek atau celana pendek. Apalagi ibu baca Quran sambil agak terbuka auratnya. Ini dalam etika, dalam adab membaca Al-Quran itu dilarang. Kemudian kita membaca Al-Quran ini mestilah berada di tempat yang bersih. Tak boleh kita membaca Al-Quran di toilet atau di tempat-tempat yang kotor lainnya. Yang kedua, sebelum kita bertadarus, sebelum kita membaca Al-Quran itu, maka kita dianjurkan terlebih dahulu untuk berwudu. Makanya dalam Al-Quran itu kalau kita buka, la yamassu illal mutahharun, tidak boleh menyentuhnya kecuali kita dalam keadaan bersih. Maka Bapak Ibu, di dalam kitab-kitab fikih juga dikatakan, kalau kita, mohon maaf, ibu-ibu kita lagi menstruasi, tidak dianjurkan memegang Al-Quran itu. Yang berikutnya Bapak Ibu sekalian, disunnahkan kita juga membaca Al-Quran itu menghadap kiblat. Nah, jadi walaupun kita bertadarus kadang melingkar itu, nah itu juga tidak masalah sebetulnya, tapi disunnahkan membaca Al-Quran itu menghadap kiblat. Kemudian sebelum kita memulai membaca Al-Quran itu, maka awalilah dengan ta'awuz. Ta'awuz ini membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kemudian setelah itu kita lanjutkan dengan basmalah. Basmalah itu membaca bismillahirrahmanirrahim. Kemudian di dalam atau pada saat kita membaca Al-Quran, tidak boleh tergesa-gesa. Artinya buru-buru, pokoknya nak mengejar khatam, gitu kan? Laju aja bacanya kan itu. Nah, ini tidak dibolehkan seperti itu, maka bacalah warattilil Qur'ana tartila, baca dengan bagus. Makanya Bapak Ibu, kalau kita bertadarus itu ada yang membaca, ada yang menyimak. Kalau ada yang membaca panjangnya kurang panjang, maka dibetulkan pada waktu itu, atau yang seharusnya pendek dibaca panjang, dibetulkan. Inilah gunanya bertadarus, saling simak, menyimak, membetulkan bacaan-bacaan kita. Di luar Ramadan saja, kalau kita membaca Al-Quran, satu huruf dari Al-Quran yang kita baca, kita mendapatkan 10 kebajikan. Yasin, itu ada berapa huruf? Ada 2 huruf di situ. Insya Allah 10 ditambah 10, kita mendapatkan pahalanya 20. Apalagi di bulan suci Ramadan, yang kata Allah, saya yang akan memberikan pahala untuk mereka, karena mereka sudah sudah menahan laparnya, menahan kantuknya hanya untuk membaca Al-Quran dan berpuasa di bulan suci Ramadan. Kemudian, orang yang membaca Al-Quran ini, dia akan mendapatkan syafaat di hari kiamat. Jangankan mendapat syafaat di akhirat Bapak Ibu sekalian,
Sedangkan kalau kita kenal dengan pejabat saja, lalu kata pejabat itu ikut saya, maka tidak ada yang bisa menghalang. Kalau seandainya ada macet, kemudian kita sama pejabat, di depannya ada Polres, maka kita melaju aja Bapak dan Ibu sekalian, tidak terhalang. Itu baru syafaat dari seorang pejabat. Belum lagi syafaat dari baginda Nabi dan juga syafaat dari Al-Quran. Bapak dan Ibu sekalian, kemudian kalau kita membaca Al-Quran ini, maka akan membawa ketentraman di hati kita, membawa ketenangan di pikiran kita, dan yang tidak kalah pentingnya, membawa kebahagiaan di dalam rumah tangga kita. Biasakanlah sinari rumah kita itu dengan cahaya-cahaya Al-Quran. Bapak Ibu sekalian, pastikan rumah kita punya Al-Quran. Pastikan suami kita pandai baca Al-Quran. Pastikan istri kita bisa baca Al-Quran. Pastikan juga anak-anak kita bisa baca Al-Quran. Tadarus Al-Quran ini akan mempererat tali silaturahmi dan mempererat kedekatan batin kita. Di sini ada enggak Pak tadarus bapak-bapak? Ada ya? Tadarus remaja? Ada ya? Ibu-ibu? Ada. Remajanya Bu? Ada, alhamdulillah. Ini nanti akan mempererat silaturahmi kita, mempererat hubungan batin kita, apalagi kita sesama tinggal di dalam komplek ini. Inilah Bapak dan Ibu sekalian, beberapa hal yang terkait dengan membaca Al-Quran ini. Karena membaca Al-Quran ini akan membuat kita sehat insya Allah. Rajin membaca Al-Quran ini insya Allah tidak akan membuat kita pikun. Terima kasih atas segala perhatiannya. Selamat memperbanyak membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.